Pergi jalan-jalan ke Kerinci, naik bus yang banyak penumpangnya. Berusaha dan berdoa adalah kunci untuk hidup bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga selalu diberikan limpahan kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku ya. Di sini aku awali dengan isi air galon karena memang air galon itu udah habis. Jadi sini tuh aku mau isi dulu air galonnya ya teman-teman, biar nanti pas mau minum itu tuh udah mudah lah gitu ya. Dan langsung aja di sini aku angkat ke atas dispenser. Nah, aku mau nanya nih sama kalian semua, masih ada nggak nih dari kalian yang nonton video aku ini yang masih nggak kuat ngangkatin galon? Ayo tulis ya di kolom komentar. Habis aku angkat galon, di sini tuh nggak lupa juga untuk dispensernya itu dielap-elap ya teman-teman. Terus di sini tuh aku mau ngecek nasi. Ini tuh aku mau dinginkan nasi ya teman-teman. Ini tuh mau bikin menu makan malam, tapi aku nggak masak yang gimana-gimana karena memang besok itu adalah jadwal aku buat belanja mingguan gitu. Jadi pagi-pagi kalau udah belanja mingguan itu kan sarapannya tuh belinya itu di pasar ya, dan nggak bakalan ada yang sarapan makanan di rumah gitu. Makanya tadi aku masak nasi juga nggak terlalu banyak. Terus ini aku dinginin nasinya karena mau bikin nasi goreng aja untuk malam ini. Oke, lanjut. Di sini tuh aku ngulek ya teman-teman, ngulekin bumbunya. Di sini tuh bumbu yang aku pakai untuk bikin nasi goreng ini tuh nggak ribet sih. Cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, dan pastinya itu cabai ya teman-teman. Udah kayak gitu aja kalau aku tuh bikin nasi goreng. Pokoknya yang simple-simple aja. Tapi enaknya itu kalau misalnya bikin nasi goreng itu memang dikasih kemiri gitu ya, biar kayak lebih mantul aja gitu. Aku juga nggak lupa kasih cabai rawit biar rada pedes. Di sini anak-anak itu nggak ikutan makan nasi goreng ini ya teman-teman. Jadi nanti aku mau bikin telur dadar juga buat teman nasi goreng. Nah itu aja lauknya buat anak-anak nanti. Kalau di video kayaknya enak gitu ya teman-teman, kalau misalnya urusan ulek mengulek gitu ya, tapi kalau aslinya itu lumayan pegel ya. Tapi kalau di video itu kayaknya enak aja gitu. Nah, lanjut di sini tuh aku mau bikin untuk persiapan telur dadarnya ya teman-teman. Di sini aku irisin bawang merah, bawang putih. Pengen itu pakai daun bawang, cuman nggak ada gitu ya. Jadi ya udahlah, di sini seadanya aja. Di sini aku kasih bawang merah, bawang putih yang diiris. Lalu aku kasih telurnya itu cuman 2 karena memang stok telur itu di rumah tinggal 2 ini ya, udah nggak ada lagi. Ya ini aja nanti dibagi-bagi ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini tuh insya Allah juga cukup lah buat kami bertiga. Maksudnya berempat ya, kok bertiga. Oke, udah beres ngocokin telur. Di sini lanjut aku itu mau panasin wajan ya teman-teman. Aku mau goreng kerupuk dulu sih di awal ini. Karena kalau misalnya makan nasi goreng ditemenin sama kerupuk itu pasti udah jelas endul banget ya teman-teman. Jadi di sini aku itu mau goreng kerupuk dulu buat lalapannya gitu ya teman-teman, karena di sini tuh nggak ada sayurnya, nggak ada timun juga gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, pakainya kerupuk aja. Aku itu ya teman-teman tadi tuh kayak bener-bener mager banget sebenarnya mau bikin video. Aku tuh leyeh-leyeh banget gitu ya, karena memang aku tuh udah berencana sih kalau aku tuh nggak masak gitu, maksudnya nggak bikin lauk gitu kan, bikinnya itu nasi goreng aja gitu. Makanya aku tuh leha-leha gitu ya. Ini tuh udah sore teman-teman, udah sekitar jam 5-an gitu ya, baru aku itu start ke dapur. Tadi aja juga Pak suami itu pulang kerja makan itu pakai lauk yang kemarin ya, yang semalam itu masih ada sedikit gitu, sambal sambal teri ya. Nah itu tuh masih ada, jadi Pak suami tuh makannya itu aja. Jadinya aku tuh kayak bener-bener santai. Jadi tadi tuh aku leha-leha gitu ya, leyeh-leyeh di depan TV sambil main handphone, sambil baring-baring karena memang kayaknya itu mager banget. Makanya gitu ya, setelah jam 5-an gitu jadi aku start buat bikin menu makan malam gitu ya teman-teman, karena memang nanti tuh kalau udah habis masak gini aku tuh mau langsung mandi dan istirahat pastinya. Nah lanjut ya, setelah goreng kerupuk aku itu goreng telurnya. Di sini tuh aku bikin telur dadar itu kan cuma 2 aja ya untuk telurnya. Tapi kan ini tuh kelihatannya hasilnya tuh besar ya teman-teman. Dan kalau untuk aku, anak-anak sama Pak suami tuh ini tuh insya Allah cukup banget. Apalagi kalau kayak aku, kalau makan nasi goreng itu untuk telurnya itu nggak banyak pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada aja, nggak dikasih telur pun juga nggak apa-apa. Yang penting nasi gorengnya itu ada rasa-rasa pedes-pedesnya gitu.
Oke, telur dadarnya udah mateng, langsung aja aku kurangin untuk minyaknya ya teman-teman, karena kalau bikin nasi goreng itu nggak perlu minyak yang banyak. Dan lanjut aja di sini aku tumis untuk bumbu nasi gorengnya ya teman-teman. Ini tuh aromanya langsung wangi banget. Sebenarnya kalau bikin nasi goreng kayak gini tuh ditambahin terasi, atau misalnya tadi tuh pas ngulek itu diulekin ikan teri sedikit gitu ya. Itu pasti hasilnya tuh jauh lebih enak gitu ya. Tapi tadi tuh aku kayak mager banget gitu ya teman-teman, mau kasih ikan teri gitu ya, padahal sebenarnya tuh endul banget gitu. Ada nggak sih dari kalian tuh yang udah pernah nyobain bikin nasi goreng dikasih ikan teri atau diulekin ikan teri gitu di cabenya itu? Kalau misalnya udah pernah nyobain, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Di sini sambelnya udah mateng gitu ya teman-teman, udah harum. Langsung aja aku masukin nasi sama sayurnya. Di sini aku kasih sayurnya itu sawi aja sih, karena cuman ini ya stok sayur yang buat nasi goreng yang ada gitu ya. Pengen itu sih ditambahin kol gitu ya, tapi nggak ada gitu. Jadi ya udahlah seadanya aja. Kayak gini aja sih menurut aku juga udah enak. Itu juga kecap aku itu udah penghabisan banget teman-teman, Masya Allah ini tuh udah bener-bener habis banget zong gitu ya. Padahal aku tuh beli kecap kemarin tuh ukurannya tuh lumayan besar gitu ya, cuman mungkin karena sering bikinan yang ada kecapnya gitu, yang sering masak yang ada kecapnya, jadinya cepat habis gitu. Nah, singkat cerita ini nasi gorengnya udah mateng aja ya teman-teman. Kalau untuk rasa itu tinggal dikoreksi sendiri aja ya. Langsung aja di sini aku beresin untuk kompor aku dan wajan-wajan yang kotor-kotor semuanya, langsung aku oper aja ke kamar mandi. Dan jangan lupa juga ini tuh tadi garam aku tuh buka dan aku langsung refill biar nggak tumpah, dan waktunya juga buat ngebersihin untuk area kompor dan sekitarannya, karena walaupun cuma masak nasi goreng itu juga lumayan berminyak dan lumayan juga ada beberapa nasi-nasi yang jatuh gitu. Ini dia menu makan malam kami hari ini, nasi goreng, terus ada telur dadar, dan pastinya itu ada kerupuk. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini aku juga nyapu-nyapu ya di dapur, karena tadi tuh pas bikin nasi goreng itu tuh ada nasi-nasi juga yang jatuh ke lantai gitu teman-teman. Jadi tuh kan nggak enak banget ya buat diinjek. Aku tuh paling risih banget sama yang namanya itu kalau nginjek nasi itu kan kayak lengket gitu ya, dan rasanya itu kayak gimana gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku mau sapu-sapu aja daripada antar gitu ya mondar-mandir malah keinjek gitu nasinya kan. Jadi mending disapu biar pas ditinggal dapur itu udah bener-bener bersih. Nah, di sini aku juga lanjut buat nyusunin cucian piring. Ini tuh tadi Pak suami ya yang nyuci piring sebelum aku masak ya teman-teman. Pak suami tuh udah nyuci piring. Makanya di sini tuh nggak ada wajan-wajan yang aku pakai masak tadi ya, karena memang nyuci piringnya ini tadi itu sebelum aku itu mulai masak gitu, dan Pak suami yang cuciin. Alhamdulillah. Karena aku bilang ke Pak suami nggak tahu kenapa rasanya itu kok mager banget gitu ya. Jadinya kata Pak suami ya udah sini biar aku yang cuciin piring. Alhamdulillah ya teman-teman, jadinya berkurang deh kerjaan aku. Berhubung ini tuh udah hampir maghrib, di sini aku lanjut aja tutup jendela dan lanjut aku juga mandi. Nah, setelah maghrib di sini aku lanjut buat makan malam ya teman-teman. Di sini tuh makan malam sambil ditemenin sama videonya teman-teman. Terkadang sih kalau pas aku makan kayak gini tuh aku suka nonton videonya teman-teman, atau kalau enggak itu suka nonton videonya para motivator gitu loh teman-teman, kayak channelnya Pagar Kehidupan gitu ya, Aryan Surya itu, terus atau Abdi Suardin, atau juga Om Deddy ya dari kuliah psikologi. Pokoknya aku tuh seneng gitu ya teman-teman kalau pas lagi makan atau lagi santai terkadang itu dengerin kata-kata motivasi gitu ya dari sang motivator. Itu kayak bener-bener jadi mood booster banget dan kayak bener-bener jadi pembangkit semangat. Kalian itu suka juga nggak sih teman-teman nontonin video motivasi dari motivator kayak channel Pagar Kehidupan, Kuliah Psikologi, Abdi Suardin? Kalian tuh udah pernah nggak sih nontonin channel itu? Kalau misalnya udah ataupun belum, boleh ya untuk kalian tulis di kolom komentar. Pokoknya untuk kalian itu yang mungkin belum pernah nyoba nonton gitu ya, boleh banget untuk langsung kalian itu coba cek ya teman-teman. Di channelnya mereka itu kayak banyak banget kata-kata motivasi tentang kehidupan, dan itu kayak bener-bener membawa semangat sih kalau menurut aku ya. Nah teman-teman, kalian tuh jangan salfok ya sama aku yang memang makan itu aku cepetin ya teman-teman, biar kayak nggak terlalu lama aja durasinya. Dan di sini tuh bener-bener enak banget aku itu makannya, bener-bener lahap banget ya. Dan aku tuh kayak bener-bener menikmati banget makan aku tuh sambil ditemenin sama video. I will
Oke, alhamdulillah udah beres aku itu makan. Itu dilanjut ya teman-teman, itu setelah sholat isya gitu ya, sekitar jam 8-an gitu. Jadi tadi tuh aku ke kamar dan aku cek ini tuh pakaian di kamar belakang ya teman-teman. Itu tuh banyak banget tumpukan pakaian gitu ya. Jadinya ya udahlah, di sini aku mau lipat aja gitu ya, mumpung ini tuh lagi santai dan mumpung mood juga lagi bagus gitu. Jadi ya udah di sini sambil nemenin anak-anak nonton gitu ya. Di sini aku ngelipatin pakaian aja daripada nggak ada kerjaan gitu ya. Kan lumayan ya teman-teman, kerjaan jadi beres. Besok itu jadi kayak lebih lega gitu ya, ngeliatin lipatan pakaian gak ada. Dan di sini tuh juga aku sambi buat nontonin video teman-teman. Jadi aku itu ada gitu ya teman-teman, beberapa teman-teman itu yang aku itu tukaran nonton gitu ya. Nggak banyak sih teman-teman, sekitar 3 orang gitu ya. Aku itu gantian nonton. Jadi nanti setiap aku nonton video mereka itu no skip iklan, kecuali iklan itu terlalu panjang gitu. Nanti mereka juga nonton video aku kayak gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya ada lagi yang ngajakin, aku nggak bakalan sanggup lagi sih, karena memang kalau misalnya terlalu banyak nontonin video-video kayak gitu terus, aku malah jadi kurang bisa ngebagi waktu jadinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya buat nonton-nontonin video yang kayak gini tuh aku nggak mau yang terlalu banyak-banyak banget tuh keren nonton gitu ya, karena ya itu lumayan menguras waktu sih menurut aku. Dan jadinya itu jadi harus kayak megang HP terus-terusan gitu, dan itu kayak bener-bener bikin kerjaan aku di rumah tuh jadi lelet gitu kan. Makanya aku tuh kalau misalnya diajakin nonton kayak gini tuh ya adalah beberapa gitu ya buat ngisi-ngisi kesibukan. Oh ya teman-teman, aku juga mau minta maaf nih ya sama kalian kalau misalnya aku itu jarang buat mampir dan berkunjung ke kalian semua gitu ya. Karena kalau misalnya aku tuh harus ngefokusin berkunjung terus, bisa-bisa nggak kuat mata aku ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita itu berkunjung terus-terusan, itu malah kayak waktu kita itu hanya habis untuk berkunjung doang gitu ya. Apalagi kayak aku kan harus ngejarin bikin video itu dalam sehari itu 2 kali minimalnya gitu ya, dan harus segera diedit, didubbing segala macam gitu. Jadi kadang aku suka mampir ke video teman-teman itu ya pas sempat gitu ya, aku mampir kayak gitu ke videonya teman-teman, karena memang nggak bisa kalau semuanya harus aku kunjungin. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengen banget gitu ya aku kunjungin, boleh untuk langsung DM aku aja di Instagram, nanti bakal aku usahain buat mampir ya. Kalau untuk yang udah komen-komen di video aku itu biasanya aku berkunjungnya sesempatnya aja, karena juga nggak bisa ya terlalu fokus untuk berkunjung ya teman-teman. Jadi aku harap ke teman-teman itu bisa memakluminya. Terkadang juga untuk balas-balasin komen aja itu tuh ngerasa susah banget nyari waktunya gitu ya teman-teman. Makanya terkadang kalau misalnya untuk urusan komen, aku tuh cuman kayak kasih love aja, tapi udah pasti aku baca sih semua komen-komennya teman-teman. Tapi yang untuk ngebalesnya itu tuh yang susah nyari waktunya gitu ya. Karena semenjak kejadian yang aku tuh tumbuh gigi bungsu, aku tuh udah bener-bener nggak kuat terlalu lama stay di depan HP gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk balas-balasin komen kayak gitu tuh, mataku tuh cepet banget kayak ngerasa perih gitu ya teman-teman. Terus juga kepala aku itu sakit gitu. Dan menurut yang dokter bilang kemarin gitu ya, kepala sakit itu bisa ngaruh juga dari gigi gitu. Jadi makanya untuk sekarang-sekarang ini aku tuh lebih menjaga kesehatan otak aku juga sih teman-teman. Karena kalau terlalu banyak mampir, otak aku tuh bisa mampet gitu ya. Karena ya apa ya, kayak terlalu sibuk gitu ya di handphone. Jadinya terkadang itu kayak kerjaan rumah itu jadi kurang cepat beresnya gitu ya. Terus juga PR editan, belum lagi kadang tuh suka numpuk kayak gitu. Jadinya aku tuh sesempatnya aja ya buat mampir dan berkunjung. Nah, di sini aku udah beres buat lipatin pakaian sambil ngoceh-ngoceh ya tadi. Di sini aku lanjut aja buat nyusunin pakaian. Itu adalah baju yang aku unboxing di video yang sebelumnya itu ya teman-teman, bajunya anak-anak. Itu sebenarnya itu pengen aku cuci dulu ya, setelah aku cuci nanti baru aku simpen gitu. Dan itu tuh rencananya gitu ya teman-teman, kalau memang nggak ada pergi-pergi yang gimana-gimana gitu ya, ya udah itu buat lebaran anak-anak aja. Tapi kalau misalnya kayak ada pesta gitu ya, mungkin bisa itu dipakein pesta. Tapi kalau untuk sehari-hari itu kayaknya gerah gitu ya teman-teman, pakai baju yang kayak gitu kan. Jadi itu nanti disiapin aja buat lebaran gitu. Pokoknya untuk Bunda Solihah, makasih ya Bun udah ngirimin twin baju yang cantik. Untuk kalian yang belum lihat video unboxingnya, boleh kalian cek video aku sebelum video ini. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ya ke aktivitas malam hari aku. Di sini tuh aku lagi siapin anak-anak, pakai pampers dan ganti baju, dan Pak suami yang ngeberesin mainan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah di malam hari dan siap-siap mau tidur kayak gini, aku sama Pak suami itu kompak ya teman-teman. Jadi jangan apa ya, kayak jangan sendiri-sendiri ngerjainnya gitu ya. Jadi kayak berbarengan gitu ya, kompak dan bagi-bagi tugas biar lebih cepat beresnya gitu.
Nah, di sini aku juga lanjut buat nyapu. Itu Pak suami di belakang lagi masukin motor ya, teman-teman. Tadi lagi masukin motor. Itu tuh biasanya suka ditangisin sama anak-anak kalau motornya itu udah nyala gitu ya. Karena memang anak-anak itu kalau udah dengar suara motor ayahnya itu nyala, nggak tahu kenapa bawaannya itu pengen nangis dan pengen ngikut gitu ya. Padahal dari depan ke belakang juga kan deket banget gitu. It's been way too long. If I can lay down beside Malam hari kayak gini tuh di rumah itu wajib yang namanya itu disapu ya teman-teman, karena rumah itu kalau malam itu udah kayak kapal pecah dijadiin sama anak-anak itu buat main. Jadinya sebelum tidur itu tuh rumah itu wajib banget disapu ya kalau rumah aku. Nah, di sini tuh udah beres buat nyapu-nyapu. Lanjut di sini tuh Pak suami mau nyusun-nyusunin bantal ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan kegiatan aku hari ini dari kegiatan sore sampai di malam hari menjelang tidur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, aku minta maaf ya teman-teman, karena aku juga kan manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.